Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Habib Ahmad Purba. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal praktek kejuruan untuk uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan untuk tahun pelajaran 2019-2020, khususnya pada soal paket 1. Baiklah, dalam soal paket 1 ini akan digambarkan topologi sebagaimana pada gambar ini, di mana kita ditugaskan untuk membuat koneksi jaringan dengan langkah-langkah atau skema seperti pada soal berikut. Sebelum kita konfigurasi, di sini saya akan memulai dari konfigurasi dari router pertama atau router A, nanti kita sebut namanya, yang terhubung melalui komputer klien melalui kabel. Baiklah, sekarang saya akan menuju ke router A, di mana pada saat ini sudah terhubung komputer klien yang saya gunakan saat ini, terhubung ke router A melalui sebuah kabel. Untuk konfigurasinya, di sini saya akan menggunakan Winbox untuk mengoperasikan router A dari komputer. Pertama, buka dahulu Winbox, lalu kita browse, maka kita connect melalui MAC address, kemudian loginnya adalah admin, passwordnya 0. Lalu kita konekkan, kita tunggu sampai selesai proses connect. Kemudian setelah berhasil login, jika muncul pesan seperti ini, silakan Anda remote configuration-nya agar apa yang ada di dalam konfigurasi mikrotik akan terhapus, sehingga kita akan konfigurasi secara manual. Pertama adalah di soal kita diminta untuk men-setting IP address untuk klien, di mana nanti akan kita konfigurasi pada Ether 2. Namun sebelumnya kita cek dulu identitas dari mikrotik kita agar kita beri dengan nama router A. Oke. Selanjutnya kita berikan IP address untuk LAN-nya. Kita gunakan IP address, kemudian add address 250.31/28. Ini kita letakkan di Ether 2, lalu oke. Kemudian kita tambah lagi untuk ke internet. Di sini saya menggunakan 192.168.5.1/24. Kemudian oke. Selanjutnya telah memberikan IP LAN dan IP router A. Selanjutnya kita berikan IP gateway. Caranya kita gunakan IP route, kita buat add gateway-nya, itu gateway di internet 192.168.5.254. Kemudian apply, pastikan di sini reachable melalui Ether 1. Oke. Selanjutnya kita akan berikan IP DNS agar nanti bisa masuk ke internet. IP DNS, sini kita gunakan server
Sesuai soal di sini tidak disebutkan DNS untuk kabel atau klien user 1, maka saya buat DNS-nya adalah sesuai DNS saya 192.168.5.254. Ini kita sesuaikan dengan network yang diberikan oleh ISP. Lalu kita tambahi lagi untuk DNS-nya, saya tambah untuk yang kedua 888. Lalu kita berikan allow remote request, apply, oke. Selanjutnya agar klien nanti bisa connect ke internet melalui IP lokal, maka kita berikan NAT-nya. Maka masuk ke IP, kemudian firewall, lalu NAT, kita tambahkan di bagian chain-nya kita pilih source NAT, kemudian out interface-nya kita pilih Ether 1 yang terkonek melalui internet. Lalu kita pindah ke bagian action. Di bagian action kita arahkan dengan masquerade, lalu apply, oke. Nah, sampai di sini coba kita tes dahulu dengan menggunakan command line. Pertama ping dulu ke IP address 192.168.5.1. Terlihat di sini connect. Lalu ke IP yang kedua lokal ping 253.1 juga sudah connect. Lalu ping ke gateway 192.168.5.254 juga sudah connect. Lalu ping ke Google. Ya, di sini semua sudah connect. Lalu langkah berikutnya kita akan masuk ke konfigurasi routing. Di sini kita menggunakan routing dynamic. Routing dinamik yaitu dari router A ke router B. Caranya kita pilih menu routing, lalu kita pilih OSPF sebagai routing dinamis kita. Lalu pada bagian interface kita add-kan. Di bagian interface-nya pilih Ether 1 yaitu yang terkoneksi ke router 2 atau router B. Kemudian oke. Di sini sudah muncul. Lalu kita pindah ke bagian tab network. Lalu kita add. Di sini kita masukkan semua network yang ada di interface router 1. Saya buat 192.168 untuk connect ke router 1 melalui 192.168.5.0/24. Kemudian areanya backbone. Oke. Lalu kita tambahi lagi yang ke lokal yaitu 253.0/28 areanya backbone, lalu oke. Nah, selanjutnya selesai pengaturan dynamic routing, sekarang kita pengaturan proxy. Untuk pengaturan proxy kita masuk ke IP web proxy,
lalu enable, kemudian kita berikan portnya sesuai dengan soal. Portnya adalah 3128. Lalu di bagian cache administratornya kita masukkan seperti soal yang diminta, itu adalah nama peserta. Nama peserta saya ganti dengan Habib Ahmad. Kemudian kita berikan test on this, lalu oke. Selanjutnya kita atur transparannya. Di sini transparannya adalah pilihan opsi yes, maka pilih IP firewall, kemudian kita pindah ke NAT, lalu add. Di bagian chain kita buat destination NAT, kemudian pada protokolnya kita pilih TCP, kemudian destination portnya kita isi 80 yang berasal nanti dari klien. Kemudian lalu kita arahkan agar actionnya nanti di redirect ke port yang sudah menerapkan proxy tadi, yaitu 3128, sehingga seluruh klien yang menggunakan port 80 nanti akan diarahkan ke 3128 yang sudah menerapkan proxy tadi. Lalu oke. Lalu sekarang kita blok situs, kita menggunakan IP, kembali ke web proxy, lalu di sini kita pilih akses untuk menambahkan web yang akan kita blok, lalu add. Di sana destination hostnya kita berikan alamatnya, contohnya SMK N14 Medan sch.id. Kita upayakan berikan tanda bintang di depan agar semua teks yang di depan domain bisa diikutkan. Lalu pada bagian actionnya kita pilih deny, lalu oke. Kemudian kita tambahi lagi untuk blok keduanya. Untuk blok keduanya kita buat dengan cara yang sama tadi. Destination hostnya misalnya smkn binaan sch.id. Kita tambahkan juga bintang di depan agar semua diikutkan. Kemudian actionnya deny, lalu oke. Berikutnya sudah blocking site, lalu kita kuota, pembatasan kuota. Untuk pembatasan kuota kita masuk dari menu quiz, lalu di sini kita buat yang simple saja, maka kita pilih add, kita beri namanya bebas, contohnya saya buat bandwidth LAN, kemudian targetnya saya pilih dari Ether 2 karena kliennya dari di Ether 2. Kemudian maksimum limit target untuk upload, di soal diminta 64 kbps, maka
kita pilih 64 kbps. Untuk downloadnya berarti sama. Lalu oke. Berikutnya kita akan lanjut ke router kedua, router B. Jadi di sini konfigurasi di router 1 kita sudah selesai. Maka berikutnya kita akan lakukan konfigurasi di router 2. Tapi sebelum kita melanjutkan konfigurasi pada router kedua, di sini terlebih dahulu kita konfigurasi IP address untuk PC client user 1. Caranya open network connection-nya, lalu berikan IP address secara statik. Saya menggunakan Windows 7 sesuai dengan network, yaitu 253.1 yang ada di Ether 2 pada router pertama. Maka kita tulis 253.2, kemudian untuk karena sudah di prefixkan per 28, maka di sini kita buat menjadi 240. Ke gateway-nya 253.1 192.168, yaitu IP DNS atau gateway internet kita untuk preferred DNS-nya. Kemudian di sini yang kedua kita masukkan get IP Ether 2 dari router pertama. Oke. Selanjutnya kita tes dari PC client pertama atau PC user 1. Kita tes koneksinya ke internet dengan menggunakan CMD. Kita ping langsung ke internet, contohnya Google. Apakah sudah connect? Ya, di sini sudah connect. Lalu kita buka browser. Kita coba buka Google. Ya, karena telah kita kasih batasan kuota, maka di sini tampilan browsernya untuk Google agak cukup lama. Kita ketik Mikrotik. Sambil menunggu, coba kita tes apakah blokirnya untuk situs tadi yang sudah kita buka, yang sudah kita tentukan, yang berada di proxy. Kita tes SMK 14. Ini alamat webnya ini sebenarnya tidak ada, tapi kita tes bagaimana tampilannya, apakah muncul. Oh, ternyata tidak ada ya, karena memang alamat websitenya itu memang tidak ada. Coba kita ganti dengan nama yang lain, contohnya Mikrotik.id. Ini juga kita ganti juga, karena ini juga alamat websitenya nggak ada. Kita ganti misalnya apa, citraweb.com. Oke, di sini kita tes.
kita tes dengan MikroTik Co-ID. Kita copy. Sekarang kita buka dari sini. Apakah mampu dibuka alamat website MikroTik Co-ID? Nah, ternyata di sini akses deny. Lalu kita tes yang kedua untuk Citra Web. Kita buka lagi situsnya citraweb.com. Nah, ternyata berhasil memblokir kedua situs ini. Lalu kita lanjutkan dengan pengujian kuota. Kita di sini menggunakan speed TCBN ID. Nah, sudah muncul halamannya. Kita tes dengan Go. Memang kuota bandwidth yang kita berikan ini sangat kecil, hanya 64 kbps, sehingga sangat berat membuka website. Nah, di sini nampak terlihat bergerak sangat lamban. Jadi sepertinya masuk akal, rasional, karena kuota yang kita berikan itu sangat kecil, sementara di sini dalam satuan Mbps. Jadi pada dasarnya kuota yang kita berikan itu memang memberikan batasan kepada klien untuk mendapatkan akses. Dengan demikian, maka kuota yang kita berikan sebesar 64 kbps itu cukup rasional, bahwa speed testnya menunjukkan bahwa telah terjadi pembatasan kuota. Demikian untuk konfigurasi tadi di router 1 beserta dengan pengujiannya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router 2. Sekarang saya akan pindahkan kabel yang terhubung dari router 1 ke klien. Saya akan pindahkan sambungan PC klien ini ke router kedua, yaitu di port 2, untuk kita lanjutkan dengan konfigurasi router kedua. Sekarang saya buka Winbox kembali. Nah, setelah saya sambungkan dan lampu indikator sudah menunjukkan, maka saya browse. Maka di sini terlihat IP dengan MAC address-nya, artinya di sini 192.168.881, itu menunjukkan bahwa router bot atau router yang kedua ini sudah di reset. Connect. Jika tampil seperti ini, saya anjurkan agar remove configuration, agar seluruh konfigurasi yang ada di router 2 terhapus sehingga tidak mengganggu konfigurasi yang kita buat. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi router kedua. Jadi saat ini saya sudah terhubung dengan router 2. Kemudian sudah kita buka Winbox dan
akses ke router 2 sudah terbuka melalui Winbox, maka kita mulai. Langkah pertama, masuk ke sistem, kemudian identitinya kita ganti menjadi router B, lalu OK. Kemudian kita aktifkan wireless agar interface wireless nanti bisa digunakan dalam pembuatan SSID untuk klien. Kita enable. Nah, setelah kita enable, lalu kita double klik WLAN 1, kemudian pada tab wireless kita pilih modenya AP-bit, lalu pada SSID-nya kita beri dengan nama SSID-nya contohnya router 2 @ukk 2020, lalu OK. Kemudian kita berikan IP address untuk router kedua, yaitu IP address di sini dari lokal WLAN itu adalah 250.350 hingga 61. Maka kita berikan IP address address 250.349 per 28 prefixnya, lalu kita berikan ke WLAN 1. Kemudian OK. Lalu ini adalah IP address untuk lokalnya. Lalu kita tambah IP address untuk internetnya 192.168.5.2 per 24. Lalu kita arahkan ke interface 1. Oke. Berikutnya berikan IP gateway kita agar terkoneksi router kita ke internet. Maka kita pilih IP route, lalu add, pada bagian gateway kita arahkan ke internet 192.168.5.254. Apply, OK. Pastikan reachable Ether 1. Kemudian ini untuk internetnya, maka kita berikan IP DNS. Server kita adalah sesuai internet 192.168.5.254. Kemudian saya tambahi dengan IP Google 8888. Lalu allow remote requestnya pastikan kita checklist. Oke. Maka selesai pengaturan IP address. Kita lanjutkan dengan pengaturan DNS server. Maka kita pilih IP DNS server, maaf tadi ada yang salah. IP kita di sini lakukan pengaturan IP DHCP server untuk klien, sehingga klien mendapatkan IP DHCP. Kita pilih IP DHCP server, lalu setup. Kita pilih interface-nya WLAN 1.
kemudian 250.348 untuk DHCP space-nya, next. Baru gateway for DHCP network-nya 250.349, lalu next. Kemudian rank-nya mulai dari 50 sampai 250.361, lalu next. DNS-nya sesuai dengan yang di router, next. Kemudian waktu list time-nya kita berikan sesuai soal 6 jam, berarti kita tandai 6 jam 00, lalu next. Sukses. Di sini masih berwarna merah karena belum ada klien yang connect melalui wireless. Selanjutnya kita konfigurasi IP dynamic routing untuk koneksi router A, B atau sebaliknya. Tadi di router A juga sudah kita buat dynamic routing. Sekarang sebaliknya dari router B ke A. Caranya routing, kita pilih OSPF. Lalu pada tab interface kita tambah, kita pilih yaitu Ether 1. Lalu OK. Kemudian pindah ke tab network, kita tambahkan, lalu masukkan IP yang ada di jaringan internet, yaitu networknya 192.168.5.0/24, areanya backbone. Oke, kita tambah lagi untuk yang di lokal 253.48/28 area backbone. Oke. Nah, selanjutnya selesai sudah dynamic routing. Lalu kita masuk ke ini static routing, tadi sudah diatur pada saat konfigurasi IP address dari router ke internet. Lalu kita buat ini, ini adalah pengatur untuk soal router 1 tadi. Lalu kita masuk ke bagian kuota bandwidth. Pertama, seperti di router pertama tadi, masuk ke bagian quiz. Lalu kita di bagian sampel quiz tambahkan add. Kita buat di sana namanya bandwidth. Anda bisa bebas menggunakan namanya di sini. WLAN. Kemudian targetnya kita arahkan ke WLAN. Kemudian maksimum uploadnya di sini. Nah, ini terlalu kecil sebenarnya, 32 kilo. Tapi karena soal sudah demikian, terpaksa kita harus ikuti. Karena nantinya akan browsingnya akan lama jika menggunakan kuota sedemikian kecil. Oke. Nah, selesai konfigurasi di router 2. Jadi di sini tidak seperti konfigurasi yang panjang pada soal di router 1 karena di sini tidak ada blokir alamat situs. Sekarang lalu kita uji. Sekarang saya uji melalui wirelessnya.
Saya aktifkan dulu wireless kita untuk PC. Lalu di sini ada nama SSID-nya router connect. Nah, yang perlu dipahami di sini di soal tadi tidak ada dijelaskan apakah pengaturan SSID itu menggunakan security atau tidak. Maka tadi di sini tidak ada kita buat pengaturan SSID-nya. Di sini masih loading. Namun walaupun sudah loading, sudah mendapatkan IP 253.61. Kita lihat di sini ke WiFi router UKK20 sudah masuk, namun tanda seru warna kuning ini menunjukkan bahwa tidak ada koneksi internet. Berarti ada satu hal yang tadi mungkin lupa kita untuk konfigurasinya. Coba kita masuk dahulu, kembali ke Mikrotik. Biasanya itu terletak di bagian firewall NAT. Kalau Mikrotik sudah connect sementara klien tidak connect, kemungkinan berada di bagian firewall dan NAT. Nah, ternyata NAT kita belum kita buat. Itu kita tambah chainnya source NAT, out interface-nya ether 1, lalu actionnya masquerade. Ini adalah settingan NAT untuk connect internet seperti yang ada di router pertama. Nah, ternyata sudah connect. Coba kita tes dari klien. Saya cek dahulu IP address kita. Status. Detailnya sudah dapat IP-nya lengkap. Lalu kita gunakan perintah cmd ping google.com. Ya, sudah. Kemudian berarti kita browser ini sudah bisa kita buka. Nah, sudah terbuka. Kita reload dahulu karena kapasitas kuotanya sangat sedikit, maka ini menunjukkan akan sangat berat untuk memanggilnya. Sekarang coba saya tambahi kuotanya, kita rubah. Kita akan tambahi kuotanya, kita rubah dari yang ada di Mikrotik router 2. Kita akan masuk menggunakan IP address connect. Lalu kita rubah sedikit di bagian quiz. Lalu coba kita tambah menjadi 320 contohnya. Play. Oke. Lalu kita reload. Apakah sudah lebih lancar? Ya, ternyata dengan penambahan kuota kecepatannya semakin lebih baik. Kita tes dengan speed test CBN ID. Nah, di sini terlihat 364
kbps 320 kbps dengan speed test akan terlihat sekitar 0,3 mbps. Jadi masuk akal dan benar bahwa kuotanya itu sudah dibatasi. Dari sini juga terlihat tampilan bandwidth-nya menjadi berwarna merah, itu berarti kapasitas kuotanya sudah berada pada titik batas. Sekarang kita uji coba juga koneksi antar router, karena tadi sudah kita lakukan konfigurasi dynamic routing. Sekarang kita tes apakah ada koneksi antara klien di router pertama dengan klien di router kedua. Sekarang saya ping dari klien wireless ke IP address PC di user 1 yang terhubung melalui kabel. Sekarang saya buka Windows R, CMD, kita ping ke IP komputer user 1, IP-nya adalah 250.3.2, ping. Maka di sini kita lihat reply yang menunjukkan bahwa sudah ada koneksi antar klien melalui router yang berbeda. Demikian pembahasan kita terhadap soal UKK TKJ paket 1 tahun 2020, mulai dari konfigurasi dan pengujian. Mudah-mudahan video tutorial ini memberi manfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.